dahsyatnya sihir uang itu, dahsyatnya sihir uang kertas itu, selembar kertas seperti ini kita bisa dapat. Halo orang-orang waras atau waras people, apa kabarnya? Kemarin beberapa hari yang lalu atau di beberapa video sebelumnya saya sempat membahas tentang uang ya. Bahkan saya sempat menyinggung tentang sihir uang. Nah, ini menarik sekali untuk kita bahas sekarang ya. Apa yang dimaksud dengan sihir uang tersebut? Tak usah lama-lama, oke, tonton video ini sampai habis ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ke pembahasan, kita akan melihat dulu definisi apa itu uang ya. Definisi uang itu seperti apa? Ya, seperti yang kita ketahui, uang itu adalah sebagai alat atau media sebagai alat tukar menukar gitu dengan suatu barang yang kita inginkan atau kita perlukan. Kalau bahasa jadwalnya mah barter lah. Kalau dulu kan untuk sistem perekonomian agar berjalan itu melakukan dengan sistem barter ya. Misalkan saya memerlukan beras dan saya tidak memiliki beras, saya otomatis akan mencari si pemilik beras di tempat lain. Kemudian saya hanya memiliki barang lain, misalkan singkong gitu ya. Singkong saya dibarter dengan beras. Dulu seperti itu ya, zaman barter. Namun seiring berkembangnya zaman, sekarang sistem barter tersebut mulai tidak berlaku gitu ya di masyarakat yang luas ini. Jangankan di masyarakat modern, di zaman masyarakat jadwal juga dulu sudah tidak berlaku gitu ya. Karena ada alat yang berfungsi sebagai alat tukar yaitu uang. Nah, mungkin dulu pas di zaman sebelum zaman modern seperti ini, sebelum banyaknya teknologi modern seperti saat ini, tidak ada mesin percetakan seperti saat ini gitu ya. Dulu sistem tukar menukar itu atau barter itu dilakukan secara masih hampir teknologi yang primitif atau purba gitu ya, tukar menukarnya. Mereka menukar dengan alat-alat semacam seperti koin gitu ya, atau uang benggol. Kalau dalam bahasa Sunda uang benggol dulu tuh, uang-uang koin yang tengahnya itu ada bolong-bolongnya. Nah, dulu seperti itu ya, untuk melakukan transaksi tukar menukar atau barter. Namun seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi, terciptalah uang kertas. Uang kertas yang sampai sekarang bahan dasarnya itu dari kertas masih berlaku untuk transaksi tukar menukar atau barter dengan barang yang diinginkan tentunya. Nah, menariknya lagi ya, kalau dulu barter itu menggunakan dengan barang yang berharga lagi ya, misalkan kebutuhan pokok ditukar dengan barang yang lebih mahal atau lebih berguna lagi. Misalkan saya butuh beras, kemudian saya tidak memiliki beras tapi saya memiliki emas, bisa ditukar dengan beberapa liter beras atau beberapa kilo beras. 1 kilogram emas itu 1 gram emas bisa ditukar dengan beberapa kilogram beras. Nah, itu umpamanya seperti itu dulu, masih menggunakan barter gitu ya dalam proses transaksi jual beli itu. Namun sekarang transaksi jual beli itu menggunakan uang, apalagi uang yang berbentuk kertas. Nah, kembali ke pembahasan, kita kan membahas tentang sihir uang. Nah, kenapa kita berkata dan bertanya kenapa ada sihir uang? Seperti apa sih? Apakah si uangnya itu dilipat gandakan oleh dukun atau oleh ilmu-ilmu magic? Bukan seperti itu ya yang kita maksud sihir uang di sini tuh, teman-teman. Jadi seperti ini nih. Kita analogikan ya. Selembar kertas seperti ini, bayangkan. Kemudian dicetak, diberi angka dan diberi warna. Misalkan kertas ini kita print atau kita cetak menjadi selembar uang dengan nominal angka misalkan 100 dolar ya, biar kelihatan gede gitu. Nah, kertas tersebut yang tadinya tidak bernilai, yang tidak ada nilai jualnya gitu, menjadi mendadak memiliki nilai tukar yang tinggi. Yang tadinya kertas polos seperti ini, kertas biasa, tetapi setelah dicetak menjadi barang yang berguna, barang yang berharga, barang yang bernilai. Ya, walaupun cuma menggunakan modal tinta dan angka. Nah, kita mulai di sini. Kita logikakan, kita analogikan. Kertas seperti ini bisa membeli barang yang kita butuhkan. Bahkan barang yang kita butuhkan itu bernilai harganya. Jika dibandingkan dengan barter gitu, misalkan 1 gram emas itu kita dibarterkan dengan beras. Beras berapa liter tuh 1 gram? 1 gram emas misalkan sekarang harganya 1 juta rupiah. Coba kita barterkan 1 gram emas dengan beberapa beras gitu. Jadi berapa liter tuh? Jadi berapa kilogram beras?
Gak kebayangkan tuh. Jadi kita itu bisa dapat kurang lebih 100 kiloan 100 kilogram beras ya dari 1 gram emas. Nah, itu saking berharganya nilai tukar gitu ya. Misalkan ini mah ya. Jadi itu saking berharganya seperti itu. Tapi ini kita kembali lagi ke sihir uang ini. Misalkan harga 1 gram emas satu 100 kilogram beras gitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan sistem sihir uang ini, misalkan emas 1 gram 1 juta. Terus uang kertas ini atau kertas ini bernilai $100 misalkan. Kemudian kita membeli emas. Emas besar atau seberat 1 gram. Otomatis dari 1 lembar ini kita mendapatkan kembalian ya, karena nilai si emas tersebut 1 gramnya 1 juta, sedangkan $100 itu 1.600.000. Kita barter dengan kertas 1 lembar ini bisa mendapatkan emas 1 gram berberat 1 gram dan kemudian kembalian 600.000. Bayangkan, apakah ini tidak layak disebut dengan sihir? Selembar kertas bisa dapat emas seberat 1 gram, kemudian dapat kembalian lagi 600.000. Bayangkan kembaliannya jika bukan uang lagi tuh 600.000, misalkan digolangkan lagi jadi beras misalkan. Kita dengan 1 lembar seperti ini, itu dahsyatnya sihir uang itu, dahsyatnya sihir uang kertas itu. Selembar kertas seperti ini kita bisa dapat emas seberat 1 gram, kemudian beras kurang lebih 50 kilogram. Hanya bermodal 1 lembar seperti ini. Kita katakan ini $100 misalkan. Bayangkan. Lucu gak? Gak masuk akal gak sih? Barang yang kita tukar itu barang yang berharga gitu. Emas dan beras itu barang berharga. Berharganya itu apa? Pertama, emas adalah benda yang mahal ya. Kemudian beras adalah barang kebutuhan pokok. Ditukar dengan 1 lembar kertas seperti ini yang kemudian dicetak, diberi warna dan diberi angka. Apakah ini tidak layak disebut sebagai sihir uang? Coba kita bermain logika kita. Apakah tidak pantas gitu yang seperti ini tuh disebut tidak layak disebut sebagai sihir? Ini tuh sihir yang nyata loh. Sihir yang nyata bahwa selembar kertas bisa mendapatkan barang yang berharga melebihi harga kertas ini. Lucu kan? Aneh kan? Kemudian bagaimana sih fungsi sihir uang itu? Ya, barusan kan kita membahas tentang hal yang saya jelaskan dari pertama juga sudah saya jelaskan kan. Fungsinya itu seperti itu. Bayangkan selembar kertas seperti ini bisa ditukar dengan emas 1 gram dan beras beberapa puluh kilogram. Hanya bermodalkan 1 lembar kertas seperti ini. Itulah fungsi sihir uang. Lalu siapa pelaku sihir uang tersebut? Oke, kita katakan kita semua merupakan korban ya. Korban dari sihir uang ini. Kenapa saya berani mengatakan kita ini korban? Karena pada sejatinya kita juga mengandalkan kertas tersebut, mengandalkan uang kertas tersebut. Padahal pada sejatinya uang atau uang kertas yang kita miliki ini tidak ada harganya. Paling modalnya beberapa ratus rupiah saja sih ya, bisa menghasilkan cetakan uang gitu. Tetapi nilai asli si barang yang kita inginkan itu tidak ada harga dirinya, hanya dibeli dengan selembaran kertas yang diberi warna. Inilah yang disebut dengan sihir uang. Lalu bagaimana cara mengembalikannya gitu? Mengembalikan keaslian bahan barang gitu ya. Harga diri barang itu gimana cara mengembalikannya? Kita membeli barang sesuai dengan ajaran Islam aja, menggunakan dinar dan dirham saja. Kenapa dinar dan dirham? Karena kadarnya jelas ya, dinar itu berasal dari kadar unsur emas, sedangkan dirham itu perak. Jadi seimbang lah kita ketika melakukan transaksi jual beli juga. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kedua belah pihaknya juga sama-sama diuntungkan. Kenapa? Sama-sama diuntungkan karena emas ditukarkan dengan barang misalkan domba gitu ya. Harga 1 ekor kambing atau domba misalkan 1 ekornya itu 3 juta. Kemudian
satu keping dirham, satu keping dinar itu emas murni misalkan, nilainya sama, jadi tidak ada yang dirugikan, jadi seimbang gitu ya. Namun yang jelas bedanya itu ketika saya membutuhkan domba, saya agak sedikit ribet karena membawa barang yang over kapasitas mungkin ya. Kemudian si penjual domba tersebut menerima kepingan emas secara ringan gitu. Tapi nilainya tetap sama, tidak ada yang dirugikan. Tetapi berbeda dengan sihir uang ini, dengan uang kertas ini. Ini hanya berbahan dasar kertas, tetapi bisa memiliki domba emas dan lain sebagainya hanya bermodal satu lembar kertas. Gak lucu kan? Jadi di mana tuh kadar keasliannya? Apakah ini tidak layak disebut dengan sihir? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian saya akan bertanya, di mana pertama kali praktek sihir uang ini terjadi? Pasti kalian tahu lah dari mana ini asalnya praktek sihir uang ini terjadi, yang tadinya kita itu barter menggunakan emas dan perak untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Tetapi di zaman sekarang, beberapa abad yang lalu, terciptalah alat tukar yang bernama uang, yang berbahan dasar kertas gitu ya, bisa menukar dengan barang yang kita perlukan. Jadi sebetulnya yang punya uang itu diuntungkan, tetapi yang memiliki barang yang akan dijualnya sebetulnya kerugian. Karena kalau pada sejatinya masa uang itu habis, atau kembali lagi ke zaman barter, si kertas ini tuh gak bakalan berlaku lagi loh guys. Gak bakalan berlaku lagi. Gak bakalan bernilai. Gak bakalan butuh lagi. Berbeda lagi dengan emas. Ketika kita memiliki satu keping emas sebesar gini misalkan, emas walaupun sekeping, kita bawa kemana aja misalkan. Ketika uang kertas ini gak berlaku, kita masih bisa dihargai. Itulah sihir uang kertas ini ya. Kemudian kapan praktek ini berlangsung dilakukan? Ya sekarang juga sedang berlangsung praktek tersebut ya. Kapan pertama dilaksanakannya? Ya beberapa abad yang lalu. Coba aja searching lah sama kalian sihir uang yang dijelaskan sama ulama-ulama terkenal di Indonesia ya. Lalu ada pertanyaan terakhir dari saya. Kenapa masyarakat dunia tidak menyadari hal tersebut, yakni sihir uang ini? Kenapa? Apakah kita sudah terbuai dengan tumpukan-tumpukan kertas ini yang diberi nama uang serta diberi angka? Bahkan tidak munafik saya juga ya. Saya juga ketika diberi kertas ini, misalkan satu gepok seperti segepok segini tebalnya, saya juga tidak munafik. Tapi saya tidak akan bodoh. Saya tidak akan bodoh ya. Saya akan membelikan kertas tersebut kepada emas, atau saya investasikan ke tanah. Kalaupun sejatinya si kertas tersebut sudah tidak berlaku, maka aset saya akan tetap ada berupa bidang tanah dan emas. Seperti itu. Nah itulah segmen kita tentang sihir uang ini ya teman-teman. Kenapa kita katakan sihir uang? Ya karena pada sejatinya nilai asli suatu barang dihargai dengan selembar kertas. Jadi hilanglah harga diri barang tersebut ya. Percaya gak percaya, silahkan saja buktikan dan kita pikirkan sendiri. Benar tidak uang itu merupakan sihir yang nyata? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih.